Nah, halo semuanya, bertemu kembali dengan saya dalam video pembelajaran sosiologi. Nah, dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang keteraturan sosial. Nah, sebelumnya tahu tidak keteraturan sosial itu apa? Nah, itu kan keteraturan sosial, berarti hal yang teratur. Nah, apa itu? Jadi keteraturan sosial itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan. Nah, keteraturan sosial itu merupakan hubungan yang selaras dan serasi ada antara interaksi sosial, nilai, dan norma. Jadi, interaksi sosial di masyarakat yang terjadi itu harus serasi antara nilai dan normanya harus sinkron. Nah, itu disebut keteraturan sosial. Jadi, hal yang dilakukannya itu selaras dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, itu yang disebut keteraturan sosial. Lanjut. Nah, ini adalah tahap-tahapan menuju keteraturan sosial. Jadi keteraturan sosial itu tidak langsung serta-merta terjadi, tetapi ada tahap-tahapannya. Nah, kita bahas yang pertama itu tahap pertama itu adalah tertib sosial atau social order. Tertib sosial atau social order yaitu suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur yang ditandai dengan setiap individu itu bertindak sesuai hak dan kewajibannya. Nah, sebagai contoh misalnya di masyarakat desa, misalnya semua warga itu bertindak sesuai dengan status dan perannya. Misalnya statusnya sebagai eh para rumah tangga atau bekerjanya sebagai apa, perannya harus sesuai. Misalnya rumah tangga misalnya menafkahi atau bekerja. Nah, misalnya kayak gitu ataupun misalnya kita bisa lihat di jalan raya itu ada masyarakat, misalnya kita bisa lihat pengendara sepeda motor jalan raya misalnya itu yang paling paling mudah. Jika dia menaati berkendara sesuai dengan aturan lalu lintas, nah itu yang disebut tertib sosial. Nah, jika sementara kalau dia melanggar lalu lintas aturan-aturan di jalan raya, pengendara itu misalnya melanggar lampu merah, nah itu yang bukan disebut tertib sosial. Nah, itu sebagai contoh mudahnya tertib sosial berarti dia apa yang dilakukannya itu sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, yang kedua yaitu setelah tertib sosial terwujud, maka yang terjadi adalah order. Nah, order itu yaitu sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, itu misalnya, itu seperti ada adat istiadat yang dijadikan pedoman dalam kehidupan warga. Nah, ada adat istiadatnya, misalnya yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di warga. Lalu misalnya di sekolah itu ada peraturan-peraturan sekolah, dan ada peraturan-peraturan misalnya di lingkungan RT atau RW kalian. Nah, di sekolah kan pasti ada peraturannya misalnya harus menggunakan seragam, ini hari apa hari apa. Nah, itu seperti itu order. Itu contohnya ya. Nah, jadi ada pokoknya ada peraturan yang jadikan pedoman hidup dan bermasyarakat. Nah, itu order. Setelah order terpenuhi, maka akan terjadilah keajegan. Nah, keajegan itu apa? Yaitu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil hubungan antara tindakan nilai dan norma yang berlangsung terus-menerus. Nah, jadinya ajak istilahnya tuh konsisten. Hal itu terjadi terus-menerus. Misalnya, setiap pagi misalnya kan setiap pagi misalnya kalian jadwal sekolahnya misalnya pagi misalnya. Nah, setiap pagi kalian pergi ke sekolah dari Senin sampai Sabtu misalnya. Itu jadwalnya pergi ke sekolah. Nah, jadi kalian hari-hari Senin sampai Sabtu tanpa perlu harus dia diberikan arahan atau gimana, kalian sudah tahu itu jadwal kalian pergi sekolah. Misalnya setiap setiap pagi bangun tidur misalnya dah berkemas-kemas siap-siap langsung pergi ke sekolah ya, itu misalnya keajegan atau bisa juga disebut seperti kebiasaan atau hal yang dilakukan secara terus-menerus, berlangsung terus-menerus, konsisten istilahnya. Itu contohnya itu banyak istilahnya yang istilahnya yang tetap dan berkelanjutan dan terus-menerus dilakukan. Nah misalnya kayak tadi itu yang kalian misalnya setiap pagi ke sekolah misalnya, atau setiap siang nanti mungkin yang masuk siang. Nah, seperti itu ya. Lalu jika keajekan sudah menetap dan konsisten, nah ini yang tingkat tingkat yang hampir sebelum keteraturan sosial terjadi, itu adalah namanya pola. Pola yaitu corak hubungan yang tetap atau ajak tadi dalam interaksi sosial. Nah, setelah ajak itu dijadikan model bagi semua anggota kelompok masyarakat. Nah, ini. Nah, jadi yang disebut pola itu istilahnya ini sudah teruji
sudah teruji dalam berbagai situasi, maka bisa dijadikan sebagai modal. Misalnya dalam menyelesaikan beberapa persoalan atau permasalahan di masyarakat, itu menggunakan misalnya sistem musyawarah. Nah, itu kan istilahnya musyawarah itu sudah dapat digunakan di berbagai situasi masalah pun bisa musyawarah. Hampir semua bisa dipakai musyawarah misalnya untuk menyelesaikan berbagai situasi. Nah, musyawarah itu salah satu contoh pola. Salah satu contoh pola. Jadi istilahnya bisa dijadikan model semua anggota masyarakat dapat digunakan semua masyarakat, sudah teruji dapat menyelesaikan hampir setiap persoalan yang pernah terjadi. Nah, itu pola. Setelah pola terjadi, maka terwujudlah keteraturan sosial ataupun hal dan tindakan di masyarakat yang kita lakukan, interaksi antara interaksi kita dengan orang lain itu sesuai nilai dan norma. Jadi istilahnya selaras dengan yang ada berlaku di masyarakat, nilai dan norma di masyarakat. Jadi disebutlah teratur atau keteraturan sosial. Jadi apa sih yang mendorong terwujudnya keteraturan sosial tersebut? Nah, itu ada beberapa faktor. Nah, ini beberapa faktornya. Di antara banyak faktor lainnya itu adalah yang pertama itu adanya nilai dan norma sosial. Nah, tentu kalau kita mau mengukur tindakan kita itu teratur atau tidak, harus ada alat ukurnya, pedomannya, yaitu adalah nilai dan norma yang berlaku di masyarakat itu harus ada. Jadi nilai jadi apa yang dianggap baik dan apa yang jadi aturan di masyarakat. Nah, kalau kita sesuai nilai dan norma yang dianggap baik tersebut atau yang sesuai dengan yang kita melakukan sesuai yang dilakukan di masyarakat, maka disebut teratur. Nah, setelah adanya nilai dan norma itu tidak cukup, harus adanya sosialisasi. Nah, sosialisasi itu kita seperti diberitahukan atau kita diarahkan berperilaku sesuai nilai dan norma. Itu harus ada sosialisasi. Ada proses transformasi nilai-nilai. Nah, lalu ada individu atau kelompok itu wajib melanjutkannya dan memenuhi peran secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya di satu generasi. Nah, nilai dan norma itu kita wariskan lagi ke generasi-generasi selanjutnya agar tetap mengikuti aturan atau nilai dan norma yang telah berlaku di masyarakat. Nah, supaya itu juga menjadi faktor yang mendorong terwujudnya keteraturan sosial. Dan yang terakhir di slide itu terdapat lembaga sosial yang mengorganisasikan kehidupan. Nah, jadi harus ada lembaga atau organisasi yang istilahnya mengatur bagaimana pola kehidupan bermasyarakat. Nah, misalnya seperti kita ambil contoh misalnya kayak polisi. Nah, organisasi lembaga ini mengatur misalnya banyak, misalnya dalam salah satu contoh di gambar itu dia mengatur lalu lintas, jadi supaya masyarakat itu tertib dalam berkendara di jalan raya. Banyak lagi lembaga-lembaga lainnya, misalnya lembaga ekonomi, misalnya seperti bank dan sebagainya, itu yang mengatur tindakan dan perilaku dalam kegiatan ekonomi atau yang berkaitan dengan transaksi uang jual beli dan sebagainya. Itu misalnya ada lagi lembaga-lembaga lainnya dan banyak lagi lembaga-lembaga lainnya istilahnya yang mengorganisasikan atau mengatur tata hidup masyarakat. Nah, misalnya seperti lembaga politik, misalnya mengatur bagaimana pemilihan presiden yang baik dan benar, misalnya seperti itu dan sebagainya. Nah, untuk kalau misalnya materi ini masih kurang jelas yang saya jelaskan, kalian dapat bertanya langsung kepada saya atau di kolom komentar atau langsung tanyakan langsung kepada saya. Untuk video pembelajaran sosiologi sekarang cukup sekian dan terima kasih.